Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya dalam hidup kehidupan kita. Dan secara khusus, di malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan lewat renungan malam bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, dalam masa pandemi COVID-19 yang sedang kita alami bersama. Kita berharap semoga pandemi cepat berlalu dan kita boleh bertemu, berjumpa secara langsung dengan jemaat Tuhan, saling menyapa dan saling menguatkan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dalam hidup kehidupan kami. Di malam hari ini, kami datang kepadamu, mengakui keterbatasan kami sebagai umat ciptaanmu. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa hanya dengan mengandalkan akal pikir kami tidak akan pernah bisa memahami firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu meminta pertolongan, sehingga kami dapat dimampukan untuk memahami, terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam hidup kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, sebab kami semua telah siap mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam surat Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Seulang sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Tema perenungan kita di malam hari ini adalah hidup saling mengasihi dalam masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 dapat dikatakan sebagai masa-masa sulit yang dalam umat manusia dan secara khusus kita sebagai jemaat Tuhan. Harus kita akui bahwa terkadang dalam masa-masa sulit atau ketika kita mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, kita seringkali mengeluh. Kita mengeluh kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mengeluh dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Dan terlebih lagi, terkadang kita mengeluh kepada Tuhan. Dalam masa-masa sulit atau ketika kita mengalami penderitaan, seringkali kita hanya berfokus pada diri kita sendiri. Dan kemudian kita melupakan orang lain. Kita mungkin seringkali berkata bahwa bagaimana saya menolong orang lain sementara saya pun juga sedang mengalami penderitaan yang sama. Hal ini yang akan sama-sama kita renungkan. Hal ini akan sama-sama kita pelajari dari bagaimana pengalaman Paulus bersama dengan jemaat Galatia sebagai jemaat Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Dalam Galatia pasal 6, Paulus memberikan suatu perintah yang menjelaskan bagi orang-orang di Galatia atau jemaat di Galatia yang telah bertobat untuk memiliki hidup dalam roh, dipimpin oleh roh dan sesuai dengan kehendak roh. Hal itulah yang harus dinampakkan oleh orang-orang atau jemaat yang telah menerima hidup baru di dalam Yesus Kristus. Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia, bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Hal ini Paulus sampaikan karena pada saat itu jemaat di Galatia
mulai terpecah. Jemaat di Galatia mulai meninggalkan pengajaran Kristus. Mereka mulai mengikuti ajaran-ajaran palsu yang memberikan mereka janji-janji akan kenyamanan duniawi. Hal itu pada akhirnya membuat iman jemaat goyah. Karena ketika mereka dalam penderitaan atau ketika mereka dalam permasalahan, mereka lebih merasakan kehadiran dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia pada saat itu, bagi mereka yang memiliki iman yang kuat kepada Kristus, harusnya mereka menampakkan akan karya Kristus di tengah-tengah dunia atau di tengah-tengah jemaat pada saat itu, sehingga pada akhirnya jemaat-jemaat yang memiliki iman yang mulai ragu dan goyah mulai melihat dan merasakan kehadiran Kristus lewat orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia pada saat itu bahwa bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Hal ini merupakan bukti pemenuhan hukum Kristus yang merupakan landasan beriman orang percaya yang harusnya nampak di dalam kehidupan jemaat. Bagaimana jemaat memandang beban seseorang sebagai bagian yang harus dipikul secara bersama-sama. Seruan tentang bertolong-tolongan menanggung beban. Hal ini juga bisa kita lihat dalam hukum kasih yang disampaikan oleh Yesus. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bertolong-tolongan adalah bukti nyata dalam jemaat sebagai sikap melayani. Dengan hidup saling membantu, kita menanggung beban secara bersama dan berbagi pergumulan hidup dengan yang lainnya. Hal ini merupakan sikap mendasar yang dituntut dari pengikut Kristus. Firman Tuhan berkata, "Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari pengalaman jemaat Galatia menghadapi masa-masa sulit, kita diingatkan dalam konteks kita saat ini bahwa masa-masa sulit yang kita alami pada saat ini hanya bisa kita lalui dengan bersama-sama, saling membantu satu dengan yang lainnya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Masa-masa sulit saat ini hanya bisa kita lewati ketika kita melihat penderitaan orang lain sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita. Jangan biarkan penderitaan menjadi tembok pemisah antara kita dengan sesama kita. Jangan biarkan karena penderitaan kita hanya berfokus pada diri kita sendiri dan melupakan orang lain. Ingatlah bahwa meskipun kita juga mengalami penderitaan dan mengalami masa-masa sulit, tetapi di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih menderita daripada kita. Ingatlah bahwa kita selalu memiliki sebuah kelebihan yang masih dapat kita beri bagi orang lain. Karena itu, marilah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling menguatkan, dan terlebih lagi mari kita saling membantu sesama jemaat Tuhan dan sesama umat manusia untuk melewati masa pandemi ini. Ingatlah bahwa kita mengasihi sesama karena Allah melalui Yesus Kristus terlebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, perlihatkanlah kasih itu kepada semua orang tanpa ada pembedaan. Roh Kudus memampukan kita memahami firman-Nya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Sebelum kita beristirahat dan mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kehidupan kami. Secara khusus di malam hari ini, kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama dan terlebih lagi mendengarkan akan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu
boleh kami terapkan, boleh kami lakukan dalam hidup kehidupan kami. Sehingga dalam melewati masa-masa sulit saat ini, kami jemaat boleh saling memperhatikan, boleh saling membantu satu dengan yang lainnya. Sehingga masa-masa sulit ini boleh terlewati sesuai dengan turut kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Tiatira Malangkeri. Tuhan kiranya memberikan kami semua kesehatan, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga hasil yang kami terima itu semua dapat mencukupkan kehidupan kami dan dapat kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu dalam masa pendidikan. Tuhan memberkati proses pendidikan yang mereka lalui, sehingga suatu saat nanti mereka akan menerima hasil dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami yakin dan percaya itu semua datangnya hanya dari Tuhan. Kiranya apa yang mereka boleh capai suatu saat nanti akan menjadi berkat bagi kehidupan jemaat, bagi kehidupan keluarga, dan itu semua dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan memberkati proses pemulihan yang dilakukan, baik oleh keluarga maupun tenaga medis. Kiranya itu semua akan mendatangkan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga. Berkati juga pelayanan yang dilakukan oleh majelis dan ibu pendeta. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam melayani kami jemaat-Mu, sehingga dalam masa pandemi pada saat ini mereka tetap sehat dan kuat untuk memberikan pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah di Luwu, di Masamba, atau dimanapun itu ya Tuhan. Tuhan tetap memberkati mereka. Izinkan kami untuk menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah masa sulit yang mereka alami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi dunia ini yang sedang bergumul dalam masa-masa sulit karena virus corona. Tuhan kiranya memberkati tenaga medis, para ilmuwan, peneliti yang sedang berusaha mencari obat untuk virus ini. Kiranya lewat usaha mereka, virus ini dapat diatasi. Dan kami yakin dan percaya itu semua karena Tuhan yang menghendaki. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terimalah kami yang datang bermohon kepadamu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.